Jangan pernah bercanda soal pernikahan di dekat kuburan, karena ada arwah pengantin yang masih mencari suaminya. Dan kalau dia memilihmu, kamu tak akan bisa menolak. Malam ini, kita akan masuk ke kisah nyata yang melegenda di sebuah desa terpencil, tentang sosok pengantin wanita yang bangkit dari kuburnya, mengenakan gaun putih berlumur tanah, berjalan mencari pengantin pria untuk dinikahi selamanya. Kalau kamu suka cerita-cerita horor yang bikin merinding sampai ke tulang belakang, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya. Di Bunga Malam, setiap kisah adalah lorong menuju dunia yang tak kasat mata. Jangan sampai kamu jadi saksi, tapi lupa jadi pelindung bagi dirimu sendiri. Karena beberapa cerita tidak hanya ingin didengar, tapi juga ingin kamu ikut di dalamnya. Hujan mengguyur desa Karangturi dengan derasnya malam itu. Petir menyambar sesekali, membelah langit kelabu yang menekan seluruh desa seperti kain kafan raksasa. Angin menderu membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi aneh seperti bunga melati layu, tajam, menusuk, dan entah kenapa terasa merayap hingga ke balik tengkuk. Di tengah gelapnya malam, lampu-lampu minyak di rumah warga berkelap-kelip, nyaris padam oleh tiupan angin yang menyusup dari celah-celah dinding bambu. Di ujung desa, dekat hutan bambu, terdapat pemakaman kecil yang sudah berusia puluhan tahun. Disinilah kebanyakan warga Karangturi dimakamkan. Malam itu, seseorang sedang berjaga di sana. Dialah Jaya, pria tua yang sudah hampir 20 tahun menjadi penjaga makam. Usianya lebih dari 60, tubuhnya kurus dan bongkok, tapi matanya masih tajam, terutama saat malam hari. Ia mengenakan jas hujan tipis yang sudah robek di beberapa bagian, duduk bersandar di gubuk kecil dekat gerbang pemakaman sambil menyalakan rokok linting. Jaya awalnya mengira penglihatannya salah. Tapi saat ia melangkah untuk memeriksa nisan-nisan yang biasa ia rawat, matanya terpaku pada satu kuburan yang tampak berbeda dari yang lain. Tanahnya ambles sedikit, seolah ada yang menggali dari dalam. Jaya melangkah mendekat perlahan, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Senter tuanya menyorot nisan kusam bertuliskan Ratna binti Warto 1996-2020. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hujan yang membuat tanah menjadi lunak. Tapi sebelum ia sempat berbalik, matanya menangkap gerakan. Sosok perempuan berbaju putih panjang berjalan perlahan dari arah makam Ratna. Gerakannya lambat, gaunnya terseret di tanah becek, dan rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak melangkah seperti manusia biasa, melainkan meluncur, pelan, seolah hanya menyentuh tanah di bagian ujung jari kaki. Jaya mematung. Napasnya tercekat. Tubuhnya mendadak terasa dingin, seperti ada sesuatu yang merayap dari kaki naik ke tulang belakang. Sosok itu tidak menoleh, tidak bicara, hanya berjalan menjauh ke arah jalan desa, menghilang di balik kabut. Pagi harinya, Jaya bercerita pada warga tentang sosok perempuan yang ia lihat di malam hujan itu. Tapi seperti biasa, mereka menertawakannya. Jaya kebanyakan minum tuak, kata Pak Warno, penjual bensin eceran yang rumahnya dekat lapangan. Anak-anak muda ikut tertawa. Mereka tahu Jaya kadang memang suka mengarang cerita, apalagi kalau malam Jumat. Tapi beberapa warga lanjut usia tidak tertawa. Mereka hanya diam, saling pandang, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Namun semua mulai berubah dalam minggu berikutnya. Warga mulai mengeluhkan suara tangisan samar di malam hari. Tangisan perempuan, lirih, menyayat, seperti seseorang yang meratapi kehilangan. Tangisan itu datang dari arah pemakaman. Kadang terdengar dari belakang rumah. Kadang seperti berasal dari sumur tua.
Ada juga yang mengaku mendengar suara derap langkah pelan di luar rumah, padahal mereka tinggal sendirian. Semakin malam, semakin kuat, lalu tiba-tiba berhenti, meninggalkan aroma melati yang menyengat dan rasa dingin menusuk tulang. Banyak warga mulai ketakutan. Keluarga Pak Rosid bahkan pindah ke desa sebelah karena mengaku melihat perempuan bergaun putih berdiri di dapur mereka, memandang kosong ke arah sumur. Tapi yang paling menakutkan datang dari pengakuan anak-anak kecil yang belum mengerti banyak soal dunia gaib. Mereka menyebut-nyebut nama Ratna saat bermain. Katanya, Bak Ratna ikut main petak umpet tadi, dia nggak punya wajah. Anak-anak yang lain pun mulai menolak bermain di luar rumah selepas asar. Lalu desas-desus pun mulai mengalir, menyebar cepat dari satu rumah ke rumah lain. Warga mulai mengingat kembali kisah lama yang pernah mereka lupakan, tentang Ratna, gadis desa yang meninggal dengan cara tragis di hari pernikahannya. Ia adalah anak tunggal dari Pak Warto, tukang becak yang sangat menyayanginya. Ratna dikenal sopan, cantik, dan rajin mengaji. Banyak pria desa yang menaruh hati padanya, tapi ia jatuh cinta pada Anjar, pemuda kota yang datang bekerja sebagai buruh bangunan masjid desa. Pernikahan Ratna dan Anjar sedianya akan digelar besar-besaran di balai desa. Semua warga diundang, bahkan tenda sudah dipasang dan kambing sudah disembelih untuk pesta. Tapi malam sebelum akad nikah, Ratna tidak pulang dari pengajian. Esoknya, tubuhnya ditemukan di ladang jagung dengan kondisi mengenaskan, gaun pengantinnya sobek, tubuhnya lebam, dan wajahnya hancur disiram air keras. Tak ada saksi, hanya jejak kaki pria di sekitar lokasi. Anjar menghilang begitu saja. Kematian Ratna mengguncang desa. Pemakamannya sunyi, tak banyak pelayat karena warga takut. Ia dimakamkan dengan gaun pengantinnya, sebagai penghormatan terakhir, kata keluarganya. Tapi ada yang mengatakan, wajahnya ditutup rapat dengan kain kafan 2 lapis, karena terlalu rusak untuk dilihat. Sejak saat itu, makam Ratna sepi dan jarang diziarahi. Warga lebih suka melupakannya, hingga malam itu, saat Jaya melihat sosok perempuan keluar dari kubur. Beberapa hari setelah kejadian itu, muncul satu lagi insiden yang membuat seluruh desa gempar. Adi, pemuda iseng yang terkenal suka mabuk, tertawa-tawa di warung kopi malam-malam. Ia mendengar cerita Jaya dan malah menertawakan arwah Ratna. Kalau dia pengantin, ya biar malam ini dia nikahin aku. Hahaha, katanya keras-keras. Ia bahkan berjalan ke arah pemakaman sambil menenteng botol arak, diikuti sorak-sorai teman-temannya yang mabuk. Malam itu, Adi tidak pulang. Pagi harinya, tubuh Adi ditemukan tergantung di pohon beringin dekat makam Ratna. Wajahnya pucat, lidah terjulur, dan di tubuhnya tergantung sobekan kain putih yang menyerupai gaun pengantin. Tapi yang paling mengerikan adalah ekspresi wajahnya, tersenyum, lebar sekali, seolah bahagia, atau terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Di bawah pohon, ada tulisan di tanah, entah dengan darah atau lumpur, aku sudah menikah. Kematian Adi membuat suasana desa Karangturi berubah drastis. Tak ada lagi suara anak-anak bermain sore hari. Tak ada suara ibu-ibu mengobrol sambil menjemur pakaian. Semuanya menjadi senyap, penuh ketakutan yang menggumpal di setiap sudut rumah. Para tetua desa mulai membakar kemenyan dan menabur bunga 7 rupa di pekarangan. Suara burung gagak yang sebelumnya tak pernah terdengar, kini muncul hampir setiap sore, seperti pertanda buruk yang berulang. Yang paling aneh, sejak kematian Adi, banyak warga mulai mengalami gangguan di malam hari. Ada yang mendengar pintu rumah diketuk pelan 3 kali tepat jam 2 pagi. Ada yang melihat bayangan putih berdiri diam di depan pagar, dan saat disenter, menghilang begitu saja.
Bahkan beberapa orang yang tinggal dekat dengan makam mengaku melihat sesosok wanita berdiri di sisi jalan, gaun pengantinnya kotor penuh lumpur, rambutnya panjang menutupi wajah, dan kuku-kukunya mencakar tanah sambil berbisik lirih, "Giliranmu malam ini." Fenomena lain pun mulai muncul. Di beberapa rumah, cermin pecah tanpa sebab. Awalnya dikira karena retak usia atau suhu udara. Tapi setelah diperhatikan, retakan itu selalu membentuk pola yang sama, seperti siluet wajah perempuan tersenyum, atau seperti huruf-huruf yang jika digabung membentuk nama, Ratna. Anak-anak mulai mengigau saat tidur. Mereka menyebut-nyebut pengantin atau ibu tanpa wajah sambil menangis keras. Salah satu anak bernama Fikri bahkan memeluk ibunya dan berteriak, "Jangan biarkan dia masuk, Bu." Dia bawa gaun, tapi matanya hitam semua. Desa Karangturi menjadi desa tanpa malam. Tak ada yang berani keluar rumah selepas maghrib. Setiap pintu dikunci rapat, jendela ditutup dengan papan kayu, dan cermin-cermin ditutupi kain putih. Orang-orang mulai salat berjamaah tiap malam, berharap bisa mengusir aura mencekam yang makin meresap. Tapi tetap saja, setiap malam Jumat, bau melati memenuhi udara. Dan selalu ada satu rumah yang kehilangan penghuninya, tanpa jejak. Di tengah kecemasan yang kian memuncak, para tokoh desa sepakat memanggil seorang ustaz dari kota. Ustaz Malik, namanya. Ia dikenal sebagai ahli ruqyah dan pernah mengusir jin dari rumah angker di 3 daerah berbeda. Saat datang ke Karangturi, Ustaz Malik langsung merasakan hawa berbeda. Ia tidak tersenyum, tidak berbasa-basi. Dengan sorot mata tajam dan langkah mantap, ia berkata, "Tempat ini sudah disentuh oleh kekuatan dari alam yang sangat gelap, dan yang kalian hadapi bukan hanya arwah gentayangan, tapi arwah yang sengaja dipanggil kembali." Pernyataan itu membuat semua orang yang hadir di balai desa malam itu tercekat. Wajah mereka pucat, saling pandang dengan keringat dingin menetes. Salah satu warga, Pak Darto, bertanya, "Apa maksudnya, Ustaz?" "Arwah Ratna bangkit, karena ada yang memanggilnya?" Ustaz Malik mengangguk perlahan. "Ya. Dan biasanya, yang memanggil punya dendam yang belum selesai." Suasana mendadak sunyi. Bahkan jangkrik pun seperti enggan bersuara. Malam itu juga, Ustaz Malik bersama beberapa warga pemberani, termasuk Jaya sang penjaga makam, menuju pemakaman. Mereka membawa lentera minyak, Al-Quran, dan air doa. Langkah mereka pelan tapi pasti, menapaki jalan becek yang semakin menakutkan sejak peristiwa-peristiwa mistis terjadi. Hujan rintik turun, angin mendesis, dan bulan mengintip samar di balik awan. Mereka berhenti di depan makam Ratna. Dan seketika, semua terdiam. Tanah di makam itu memang tampak lebih turun dari biasanya. Bukan hanya itu, bunga tabur yang biasanya masih terlihat sisa-sisanya, kini lenyap total. Batu nisannya pun penuh goresan seperti cakaran. Dengan izin keluarga, Ustaz Malik memerintahkan untuk menggali sedikit bagian atasnya, bukan untuk membongkar sepenuhnya, tapi untuk memastikan sesuatu. Dan benar saja, saat cangkul menyentuh peti, yang mereka temukan bukanlah jasad Ratna. Peti itu kosong. Namun, di dalamnya terdapat benda-benda yang lebih menyeramkan daripada jasad yang hilang. Ada sisa rambut panjang yang terikat dengan benang merah, bunga melati busuk yang dililitkan pada boneka kain lusuh, dan sebuah boneka kain merah dengan puluhan jarum menancap di bagian wajah dan dada. Di balik boneka itu, ada secari kertas kuning dengan tulisan tangan, huruf pegon yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu. Ustaz Malik membacanya pelan, lalu matanya membelalak. "Ini santet pemanggil arwah, tapi bukan sembarang santet," kata Ustaz dengan suara serak. "Ini disebut
Pernikahan roh terkutuk, sebuah ritual kuno yang hanya dilakukan jika seseorang ingin membangkitkan arwah untuk menyatu dengan dunia manusia sebagai istri dari dunia kematian. Semua warga yang ikut terdiam. Suara petir meledak dari kejauhan, seakan menegaskan bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tak diganggu. Seketika semua mata tertuju pada satu nama, Busri. Seorang dukun pijat yang tinggal di pinggir desa. Ia memang jarang bersosialisasi. Usianya sudah lebih dari 60, rambutnya selalu disanggul ketat, dan tatapannya menusuk. Yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa Busri adalah ibu dari Anjar, pria yang dulu memperkosa dan membunuh Ratna. Anjar sempat dipenjara, tapi tak lama kemudian meninggal dalam tahanan karena sakit. Sejak itu, Busri hidup menyendiri dan membenci seluruh warga. Ustaz Malik bersama warga menuju rumah Busri malam itu juga. Mereka mendobrak pintunya setelah 3 kali dipanggil, tak ada jawaban. Rumahnya gelap, berbau tajam seperti dupa dan darah. Di ruang tengah, mereka menemukannya sedang duduk bersila, memeluk boneka kain merah yang serupa dengan yang ditemukan di makam Ratna. Matanya menatap kosong, tubuhnya bergetar, dan mulutnya berbisik pelan, "Dia akan menikah malam ini, dia akan membalaskan dendamku." Sebelum sempat ditanya, tubuh Busri mendadak kejang. Matanya mendelik ke atas, busa keluar dari mulutnya, dan dalam hitungan detik, ia tewas di hadapan semua orang. Tapi sebelum napas terakhirnya keluar, ia berbisik lirih, "Aku yang membangkitkannya, dia harus menikah, dia harus menikah." Setelah itu, keheningan menggulung rumah tua itu. Namun kematian Busri tak menghentikan teror. Malam itu, lebih banyak warga mendengar suara tangisan dari atas atap rumah mereka. Cermin-cermin kembali pecah, dan anak-anak menangis tanpa sebab. Seorang pemuda bernama Rio ditemukan berjalan tanpa sadar di pemakaman, mengenakan jas pengantin, dan tersenyum seperti Adi, tanpa ingatan bagaimana ia bisa sampai ke sana. Ratna belum selesai. Ia belum menemukan pengantin pria yang ia inginkan. Dan malam Jumat berikutnya, darah kembali tumpah. Setelah kematian Busri, warga sempat berpikir bahwa teror akan berakhir. Toh, dialah yang memanggil arwah Ratna. Tapi malam Jumat berikutnya, rasa lega itu sirna begitu saja. Teror kembali, bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Malam itu, tepat pukul 2 pagi, lonceng masjid berbunyi sendiri. Tak ada yang menyalakan, padahal kuncinya disimpan oleh imam masjid. Suara dentangnya menggema panjang, seperti seruan maut dari dunia yang lain. Warga yang terbangun karena suara lonceng mengaku mencium bau melati sangat kuat. Tapi lebih dari itu, mereka mendengar suara langkah perlahan, seperti kain diseret di atas tanah basah, berjalan dari gang sempit menuju rumah-rumah mereka. Pak Sahroni, yang rumahnya berada paling dekat dengan jalan utama, mengintip dari balik tirai. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya gemetar hebat dan air matanya keluar tanpa ia tahu kenapa. Di tengah jalan, di bawah cahaya remang tiang listrik yang berkedip-kedip, berdiri sosok wanita berjubah putih, mengenakan mahkota pengantin yang sudah usang, wajahnya tertutup rambut hitam panjang yang meneteskan air atau darah. Di tangannya tergenggam bunga melati layu, dan di belakangnya berdiri 5 pemuda, semua dalam kondisi melayang, mata kosong, mengenakan pakaian pengantin pria yang sudah robek dan berlumpur. Salah satu dari mereka adalah Rio, pemuda yang beberapa hari lalu ditemukan linglung di dekat makam. Tubuhnya kini pucat kehijauan, bibirnya membiru, tapi ia berdiri tegak seperti patung. Tatapannya kosong. Satu persatu pemuda itu ikut berjalan, mengikuti langkah si mempelai wanita. Seolah diarak menuju pelaminan tak kasat mata.
Tapi ketika sosok itu melewati rumah-rumah warga, lampu padam mendadak, cermin retak, dan foto-foto keluarga berubah, wajah para lelaki muda di dalamnya memudar menjadi bayangan hitam. Keesokan paginya, 5 pemuda desa dinyatakan hilang. Salah satunya ditemukan di pinggir sungai dalam kondisi mengenaskan, mengenakan celana pengantin, tetapi tubuhnya sudah membusuk seperti dikubur selama berhari-hari. Yang lebih menyeramkan, di telinganya terselip seuntai melati dan di dadanya tertulis dengan darah, "Aku sudah dinikahi." Kepanikan melanda seluruh desa. Pak Lurah bahkan menyarankan evakuasi sebagian warga, terutama yang memiliki anak laki-laki usia belasan hingga 20-an. Tapi semua tahu, ini bukan soal jarak. Ratna bukan arwah biasa yang terikat pada tempat. Ia kini berjalan di antara manusia, mencari, memilih, dan menikahi siapapun yang dikehendakinya. Ia tak peduli siapa. Yang ia butuhkan hanyalah pengantin pria. Dan setiap Jumat Kliwon, ia akan datang lagi. Ustaz Malik lalu menyarankan satu cara terakhir, ritual ijab kabul gaib. Ia menjelaskan, arwah yang dibangkitkan lewat pernikahan sesat seperti ini tidak akan pergi sebelum menemukan ikatan batin. Kita harus menikahkannya secara ruhani agar ia merasa telah bersatu. Barulah ruhnya bisa dituntun untuk pergi. Warga tentu terkejut dengan usul itu. Menikahkan arwah? Tapi pilihan mereka terbatas. Maka dipilihlah seorang pemuda bernama Arman. Ia adalah pendatang dari kota, seorang yatim piatu yang baru tinggal 3 bulan di desa. Orangnya pendiam, tenang, dan religius. Ia mengangguk pelan saat ditawari, bukan karena berani, tapi karena merasa tak ada lagi yang bisa dilakukan. Kalau itu bisa membuat desa ini tenang, katanya, saya bersedia. Ritual pernikahan itu dilakukan di pemakaman tempat Ratna dimakamkan. Sebuah pelaminan sederhana dari kain putih dipasang di tengah pemakaman, tepat di depan liang kubur yang kini kosong. Di sekitarnya, lilin dinyalakan membentuk lingkaran, dan ayat-ayat suci dilantunkan tanpa henti. Arman duduk bersila, mengenakan jas hitam dan peci putih, tangannya gemetar di pangkuannya. Di depannya, sehelai gaun pengantin putih diletakkan di atas peti kosong, seolah menanti. Ustaz Malik memimpin ijab kabul itu dengan suara berat. Saat kalimat, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Ratna binti Warto, dilafazkan, angin mendadak berhenti. Malam terasa hampa. Semua suara lenyap, seolah dunia menahan napas. Arman membuka mulutnya perlahan, gemetar, dan menjawab, saya terima. Tiba-tiba, seluruh lilin padam bersamaan. Angin kembali berhembus sangat kencang, membawa bau melati dan daging busuk. Dari arah pohon besar di pinggir makam, terdengar suara tawa lirih perempuan, lalu isakan tangis, lalu bisikan yang tidak bisa dimengerti. Tubuh Arman bergetar hebat, lalu ambruk ke tanah. Warga berlarian panik, beberapa jatuh pingsan. Ustaz Malik tetap duduk diam, membaca doa sambil memegangi jantungnya yang berdetak tak karuan. Arman dibawa pulang ke rumahnya. Tapi sejak malam itu, ia tak pernah berbicara lagi. Ia hanya duduk diam di sudut ruangan, menatap kosong ke arah jendela, bibirnya tersenyum aneh. Setiap kali ditanya, ia hanya menulis di kertas, "Aku sudah menikah." Dia menungguku setiap malam. Yang lebih menyeramkan, tubuh Arman mulai menunjukkan perubahan. Kulitnya semakin pucat, dingin seperti mayat, dan matanya menjadi cekung. Ia tidak makan, tidak tidur, tapi tetap hidup, atau lebih tepatnya, tetap ada. Dan setiap malam Jumat, warga melihat lampu rumah Arman menyala sendiri, jendela terbuka perlahan,
dan dari dalam terdengar suara gamelan pengantin, diiringi tawa pelan seorang perempuan. Sejak hari pernikahan itu, rumah yang ditinggali Arman berubah menjadi tempat yang tak lagi bisa didekati warga. Setiap malam Jumat, lampu-lampu di rumah itu menyala sendiri tanpa ada yang menyalakan. Dari celah jendela, warga yang nekat mengintip mengaku melihat dua sosok duduk berdampingan, Arman, dengan wajah pucat dan mata kosong, dan di sebelahnya, perempuan bergaun putih panjang yang kepalanya menunduk, rambut menjuntai menutupi wajah. Keduanya bergandengan tangan, diam seperti patung, menghadap ke arah jalan desa seolah sedang menunggu tamu undangan yang tak kunjung datang. Tak ada satupun warga yang berani mendekat. Bahkan keluarga Pak RT yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari kediaman Arman, memilih pindah ke luar desa. Mereka mengaku setiap malam mendengar suara lonceng pernikahan diiringi bisikan perempuan dari balik tembok kamar. Suamiku sudah datang. Sekarang aku ingin resepsi. Di hari-hari biasa, rumah itu seperti rumah mati. Tirai selalu tertutup. Tak ada suara apapun dari dalam. Tapi anehnya, bunga melati segar selalu terlihat tertata rapi di teras, seolah ada yang merawatnya. Dan di pojok jendela, terkadang tampak jemari pucat mencoret kaca dari dalam, menuliskan kata-kata yang menghilang begitu saja saat disentuh. Selamat datang di rumah pengantin. Semakin hari, kondisi Arman memburuk. Tubuhnya semakin kurus, namun ia tetap hidup. Tak pernah terlihat makan atau minum. Pak Ustaz pernah mencoba mengajaknya mengaji kembali, tapi Arman hanya menatap langit-langit dan terkekeh kecil sambil berbisik, dia sudah hafal surat Yasin. Dia bacakan buat aku setiap malam. Setelah itu, Arman jatuh pingsan dan terbangun dengan hidung berdarah serta kuku-kuku tangannya menghitam. Hingga suatu malam Jumat Kliwon, desa Karangturi kembali diguncang peristiwa ganjil. Petang itu, langit terlihat lebih merah dari biasanya, seperti luka terbuka di cakrawala. Suara adzan maghrib mendadak terdengar ganda, seolah 2 orang mengumandangkannya dari dimensi yang berbeda. Para warga memilih tetap di rumah, menutup pintu rapat-rapat. Tapi tepat tengah malam, terdengar suara kereta kuda dari kejauhan, suara gemertak roda besi dan derap langkah kuda yang berat. Padahal desa itu tidak memiliki kereta, apalagi kuda. Warga yang mengintip dari celah rumah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Sebuah arak-arakan pengantin lewat di jalan utama. Tapi bukan pengantin biasa, melainkan barisan arwah tanpa wajah, mengenakan baju pesta pengantin yang berlumur darah dan tanah. Mereka berjalan pelan menuju makam Ratna, diiringi gamelan pengantin yang bergaung entah dari mana. Di tengah barisan, berdiri Arman, tersenyum, mengenakan jas hitam, tapi matanya sudah putih seluruhnya, seolah bukan manusia lagi. Pagi harinya, rumah Arman sunyi. Saat warga memberanikan diri masuk, mereka menemukan hanya satu hal, jas pengantin Arman tergantung di kamar, dan cermin besar di ruang tengah yang penuh kabut. Di cermin itu tertulis satu kalimat dengan tulisan merah menyerupai darah. Kami telah menikah selamanya. Yang lebih mengerikan, saat menoleh ke arah makam Ratna, warga menemukan batu nisan itu kini telah berubah. Tak lagi hanya bertuliskan Ratna binti Warto, 1996-2020. Melainkan kini bertuliskan 2 nama. Ratna binti Warto Arman bin Karim bersatu dalam pernikahan abadi. Dan di bawahnya, terukir samar-samar. Jika tak sempat menikah di dunia, maka kami rayakan di antara tanah dan kematian. Desa Karangturi tidak pernah sama lagi. Rumah Arman kini dibiarkan kosong, terkunci rapat, tapi anehnya tidak pernah berdebu. Setiap malam Jumat Kliwon, lilin-lilin di teras menyala sendiri,
dan suara gamelan halus terdengar sayup dari dalam, seolah pesta pernikahan masih berlangsung dalam dunia lain. Beberapa orang luar desa yang penasaran mencoba datang dan bermalam untuk menguji nyali, tapi semuanya pulang dengan kondisi tidak normal. Ada yang mendadak bisu. Ada yang berbicara dengan bahasa tak dikenal. Bahkan seorang YouTuber yang merekam di dekat rumah Arman menghilang selama 3 hari dan kembali hanya dengan mengenakan kain kafan dan menyebut-nyebut nama Ratna dalam tangis. Kini, satu-satunya pesan yang ditinggalkan warga tua Karangturi kepada anak-anak mereka adalah, jangan sebut nama pengantin itu. Jangan mendekati rumah yang gaunnya menggantung di jendela. Dan jangan pernah bercanda soal pernikahan di dekat kuburan. Karena siapa tahu, Ratna masih mencari pengantin berikutnya. Dan ia tidak pernah menolak lamaran.